wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuritni, kelas MPI 1 UIN Alauddin Makassar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari ujian MIT saya. Soal pertama yaitu, kemukakan dua pendapat para ahli manajemen tentang apa saja fungsi manajemen. Dari dua pendapat tersebut, pilih salah satunya yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan dan berikan alasan yang jelas mengapa Anda memilih pendapat ahli manajemen tersebut. Jawaban saya yaitu yang pertama, fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, memerintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kedua, fungsi manajemen menurut George R. Terry. Yang pertama itu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Menurut saya, yang sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan menurut para ahli yaitu pendapat dari George R. Terry. Adapun alasan saya memilih pendapat tersebut ialah yang pertama, pada fungsi perencanaan yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala kebutuhan guna mencapai target atau sasaran yang diinginkan. Yang kedua, pada fungsi pengorganisasian yaitu proses pengumpulan orang-orang dengan menempatkan kemampuan dan keahliannya untuk mencapai tujuan yang efektif. Yang ketiga, pada fungsi pelaksanaan yaitu proses menggerakkan organisasi dengan pembagian tugas masing-masing agar kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Yang keempat, pada fungsi pengendalian yaitu proses pengawasan gerakan dari organisasi, apakah organisasi itu sudah mencapai target yang telah ditentukan. Soal kedua, apa perbedaan dan persamaan manajemen pendidikan dan manajemen secara umum? Perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen secara umum adalah manajemen pendidikan adalah suatu proses mengkoordinasi berbagai sumber daya pendidikan seperti guru, sarana, dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Sedangkan manajemen secara umum adalah suatu pengetahuan atau seni memimpin orang dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang melibatkan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Yang kedua, persamaan manajemen pendidikan dan manajemen secara umum adalah yang pertama itu ilmu. Keduanya mempunyai syarat keilmuan yaitu mempunyai objek yang dipelajari, yaitu kerjasama sekelompok orang, memiliki metode dalam mempelajarinya, memiliki sistematika dalam mempelajari dan mengaplikasikannya. Yang kedua itu pada seni. Hal ini ditekankan pada cara manajer mempengaruhi dan mengajak dengan ikhlas orang lain untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga itu proses kegiatan. Keduanya sama-sama terdiri dari kegiatan manajerial dan kegiatan operatif atau pelaksana lapangan. Kegiatan manajerial yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manajer kegiatan. Yang soal ketiga, kemukakan yang dimaksud dengan perencanaan dan mengapa suatu kegiatan atau lembaga atau perusahaan perlu membuat perencanaan. Jawaban saya yaitu yang pertama, perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Yang kedua, mengapa suatu kegiatan atau lembaga perusahaan perlu membuat perencanaan? Alasannya itu karena yang pertama, adanya perencanaan yang baik dan membuat semua aktivitas yang dilakukan menjadi terarah dengan baik pula. Yang kedua, adanya perencanaan dapat memberikan arah tindakan pada organisasi. Maksudnya, tanpa rencana yang memiliki tujuan, sebuah organisasi tidak akan sampai kemanapun. Yang ketiga, adanya perencanaan dapat membantu mengantisipasi permasalahan dengan memperhitungkan situasi dan perubahan lingkungan yang akan terjadi. Yang keempat, adanya perencanaan dapat melihat program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan kegiatan atau sebuah perusahaan di waktu yang akan datang. Yang kelima, adanya perencanaan dapat memberikan arahan dalam pembuatan keputusan. Soal yang keempat, kemukakan alasan utama diperlukan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jawaban saya itu yang pertama, untuk memudahkan
pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu mudah menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang paling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pimpinan, pegawai, pelanggan, serikat pekerja, pemilik dan karyawan, maupun konsumen, supplier, asosiasi perdagangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Banyak cara untuk mengukur hasil kerja suatu organisasi dan salah satu yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. Soal yang kelima, soal kasus tentang menganalisis kemudian memberikan solusi yang dapat dilakukan jika saya menjadi kepala sekolah. Jawaban saya itu yang pertama, dengan mengubah metode pembelajaran atau materi ajarnya. Yang para siswa dapat meningkatkan kualitas atau kemampuan dalam hal belajar. Yang kedua, mengembangkan kurikulum pembelajaran, yakni dengan mendorong guru menyampaikan materi pelajaran dengan lancar, jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh para siswa, dan mengembangkan kemampuan atau keterampilan generik peserta didik seperti kreativitas, berpikir kritis, berpikir inovatif, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana, yakni menyediakan fasilitas pendidikan yang cukup, juga memberikan pengaruh baik kepada peserta didik. Misalnya, fasilitas seperti buku-buku, komputer, LCD proyektor untuk memperlancar proses pembelajaran. Yang keempat, memotivasi semua guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan proses pembelajaran. Baiklah, itulah tadi pemaparan jawaban saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.